Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahu al-bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, yang telah mampu melangkahkan kaki kita bersama-sama ke masjid yang mulia ini untuk menunaikan subuh jamaah dan juga dengan kajian ba'da subuh ini. Salawat salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya dan tentunya semua umatnya yang tetap setia dengan ajarannya hingga kelak nanti di yaumil qiyamah. Yang kami hormati Ketua Masjid Jami'ul Falah Bapak Ustaz Firdaus, yang alhamdulillah juga pada pagi hari ini ibunda beliau sudah sehat kembali dan bergabung dengan kita semua dalam kajian ba'da subuh ini. Semoga beliau tetap sehat dan bugar selalu, insyaallah. Yang kami hormati para asatidz, para alim ulama, para sesepuh dan juga Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan pada pagi hari semua sehat walafiat dan dapat menerima semua ilmu yang kita pelajari pada pagi dengan baik dan sempurna, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, bulan Agustus sebagaimana soal satu Firdaus di depan pembukaan adalah bulan yang senantiasa kita mengingatnya sebagai bulan perjuangan, bulan kemerdekaan, bulan jihad fisabilillah bangsa kita mencapai kemerdekaan dari tangan penjajah. Dan bulan ini tentunya menjadi bulan yang istimewa juga, di mana bangsa kita mendapatkan kado yang sangat luar biasa dengan berhasilnya kita meraih 2 medali emas pada Olimpiade di Paris tahun 2004 dari cabang olahraga angkat besi dan panjat tebing. Mudah-mudahan masih bisa menambah medali emas yang satu lagi, sehingga kita bisa meningkatkan peringkat Indonesia di ajang Olimpiade tersebut. Dan tentunya semangat berjuang ini haruslah kita pupuk terus, baik untuk kita pribadi, keluarga kita, yaitu istri kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, masyarakat kita, harus senantiasa kita pupuk untuk tetap mampu bersemangat, memiliki motivasi yang kuat untuk bisa mencapai cita-cita, mencapai hajat masing-masing kita yang ingin kita wujudkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah mujahadah. Jadi sebuah tema yang saya pikir sangat cocok untuk kita bawakan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu mujahadah. Apa sih Bapak Ibu mujahadah itu? Untuk memahami mujahadah, tentunya kita perlu juga tahu dalilnya. Apa sih dalil dari mujahadah? Allah firman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, yaitu ayat paling akhir dari surat Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang bermujahadah, jihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi ayat ini menyebutkan jahadu atau al-mujahadah atau jihad, atau yang seringkali kita artikan secara lebih luas dengan bersungguh-sungguh. Dan Allah menjanjikan kata mujahadah tadi dengan kata orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah menunjukkan bahwa pertama, orang yang berjihad dan bermujahadah
maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Ya, akan menunjukkan jalan-jalan. Sekarang Bapak Ibu, kita itu sulit untuk menemukan jalan. Kadang nyasar, nggak ketemu jalan yang kita ingin dapatkan. Ingin punya rezeki, tapi Allah nggak ngasih jalan. Ingin kita mempunyai kebaikan-kebaikan, tapi Allah nggak ngasih kita jalannya. Maka kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat akhir ini, barang siapa yang memujahadah, maka akan kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Dan Allah menyandingkannya dengan orang yang berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, apa maksud atau arti mujahadah? Al-mujahadah ini berasal dari kata jahada, yujahidu, mujahadah, jihad, yang berarti mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki betul al-wusti, ya. Jadi betul-betul mastata'tum min quwwah, ya, dengan segala kekuatan yang kita miliki. Kalau ibarat kita lari, itu sampai benar-benar nggak ada kekuatan lagi, sampai kita pingsan. Itu makna dari mastata'tum min quwwah. Mencurahkan segala kemampuan kita, segala kekuatan kita. Nah, dalam konteks akhlak, mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri kita dari segala hal yang menghambat pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hambatan yang bersifat internal maupun hambatan bersifat eksternal. Saya ulangi, mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan, segala kekuatan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hambatan yang bersifat internal dari dalam diri kita sendiri maupun yang sifatnya eksternal dari luar diri kita. Ya. Jadi kita untuk mampu mencurahkan segala kemampuan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu apa itu hambatan yang ada dalam diri kita dan apa hambatan yang datang dari luar diri kita. Hambatan internal kita dan hambatan eksternal kita. Lalu apa hambatan internal yang datang dari diri kita sendiri? Hambatan internal yang datang dari diri kita adalah dari jiwa yang mendorong nafsu berbuat keburukan, atau yang disebut dengan nafsu amaratu bisu. Jadi hambatan internal kita untuk mencurahkan segala kemampuan kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jiwa atau nafsu yang mendorong kepada kita untuk berbuat kejahatan. Nafsu amaratu bisu, yaitu hawa nafsu yang tidak terkendali dan kecintaan kepada dunia. Nafsu yang tidak terkendali dan kecintaan kepada dunia. Inilah hambatan internal dalam diri kita yang membuat kita tidak mau, tidak bersedia, ataupun tidak mampu mengeluarkan segala kemampuan, kekuatan yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat kepada surat Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ubari'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Ini ayat yang diambil dari kisah Nabi Yusuf. Nah, artinya aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat Allah oleh Tuhanku, kata Nabi Yusuf. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, tapi ada kecualinya, yaitu nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Jiwa yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Nabi Yusuf
sebagai manusia mengakui bahwa setiap nafsu itu cenderung dan mudah mendorong untuk manusia berbuat jahat. Kecuali jika Allah memberikan rahmat kepada kita dan memberikan perlindungan kepada kita. Nabi Yusuf selamat itu Pak dari godaan siapa? Zulaikha. Godaan istri Al-Aziz. Zulaikha saat itu adalah istri dari pembesar Mesir yang memiliki keinginan sesuatu yang sifatnya nafsu kepada Nabi Yusuf. Dan apakah Nabi Yusuf tertarik kepada Zulaikha saat itu yang dengan begitu relanya ya memberikan kehormatan dirinya kepada Nabi Yusuf? Kira-kira Nabi Yusuf tertarik ya Bapak Ibu? Tertarik. Nabi Yusuf tertarik sebagai manusia. Tapi Allah melimpahkan rahmat dan perlindungan kepada Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf terlindungi dari godaan Zulaikha. Ya. Dalam surat Yusuf ayat 24 Allah mengatakan, dan sungguh wanita itu telah berkehendak kepadanya, yaitu kepada Nabi Yusuf. Dan Yusuf pun, kata Allah, berkehendak kepadanya. Jadi sangat manusiawi Pak Ibu, seorang manusia, seorang laki-laki ketika disodorkan oleh perempuan, maka ada ketertarikan. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya ia tidak melihat tanda dari Tuhan. Jadi Nabi Yusuf tersadar dengan tanda yang Allah berikan. Allah kasih rahmat dan Allah kasih perlindungan, sehingga Nabi Yusuf tidak tergoda dengan Zulaikha. Dan kemudian dalam konteks selanjutnya adalah Zulaikha mengakui, ya, Zulaikha sebagai istri Al-Aziz mengakui, ya, dan dia ingin membersihkan dirinya dari kesalahan yang telanjur dia lakukan. Tapi proses sangat panjang. Kalau Bapak Ibu kita semua mendengar kisah Nabi Yusuf, itu Zulaikha tuh sadarnya lama banget, nggak ujuk-ujuk langsung tersadar. Karena ini menyelamatkan dirinya, kehormatan keluarganya, maka Zulaikha menuduh Yusuf yang melakukan tindakan tidak senonoh. Nabi Yusuf yang menjadi korban tapi dituduh sebagai pelaku. Kemudian meminta Yusuf alaihissalam untuk dipenjara, dan Yusuf alaihissalam ditarik penjara selama beberapa tahun. Nah ini yang kemudian pada akhir ayat tersebut Allah mengatakan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi siapapun yang berbuat dosa khilaf sebesar apapun dosa itu, maka Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jadi apabila kita sudah terlanjur berbuat dosa, maka hendaknya kita bertaubat, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, itulah hambatan internal dalam diri kita ketika kita ingin bermujahadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nafsu amaratu bisu, jiwa yang senantiasa tidak terkontrol dan ingin melakukan kejahatan. Semua kita punya Bapak Ibu. Kenapa? Fitrah nafsu amaratu bisu itu ada dalam diri kita. Tinggal kita apakah mampu mengontrol atau tidak, dan apakah Allah memberikan rahmat dan perlindungan kepada kita. Yang kedua adalah hambatan eksternal, hambatan dari luar diri kita, yaitu hambatan yang datang dari syaitan ar-rajim, dari setan, dan juga orang-orang kafir, munafik, dan para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran.
Ini adalah faktor-faktor penyebab eksternal ya, yang mengakibatkan kita tidak mampu ataupun tidak mau mencurahkan segala kemampuan, segala kekuatan yang kita miliki untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyidanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ia, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Lihat kalimatnya. Iblis berkata, ya Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku. Luar biasa setan itu ya, iblis. Mengaku Allah menyesatkan dirinya, padahal dialah yang menyesatkan dirinya sendiri. Ini iblis apa itu? Ia mengatakan, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka, yaitu manusia, di bumi. Dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Dahsyat Bapak Ibu, sumpah dari iblis. Mereka sudah bersumpah bahwa ya, iblis akan menjadikan kejahatan yang terasa indah di mata manusia. Dan iblis bersumpah akan menyesatkan anak Adam itu semuanya. Jadi nggak ada iblis itu bikin kecuali, tapi semua manusia disumpah dalam sumpah itu akan disesatkan oleh iblis. Mau orang soleh, mau orang berilmu, mau nabi, mau istri nabi, mau istri ustadz, mau istri kiai, semua diupayakan untuk disesatkan oleh iblis dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah faktor eksternal dari mujahadah. Nah, jadi sumpah iblis ini menjadi hambatan yang sangat kuat yang datangnya dari luar diri kita untuk kita mencurahkan segenap seluruh kekuatan kita, kemampuan kita yang ada dalam diri kita untuk kita manfaatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun godaan syaitan ini, tipu daya iblis ini tidak berlaku sebetulnya kepada hamba-hamba yang ikhlas dan soleh. Yang iblis atau setan ini tidak akan mampu memalingkan mereka dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syaratnya Bapak Ibu supaya nggak kena rayuan setan, upaya penyesatan setan adalah kita harus ikhlas dan soleh, sehingga kita tidak dapat dipalingkan dari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 82 sampai 83. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau tadi setan bersumpah tanpa kecuali semua manusia akan disesatkan, tapi Allah berfirman ada kecualinya. Maaf, ada pengecualian begini dari iblis yang menjawab. Demi kemuliaanmu, kata iblis, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Semua manusia disesatkan oleh iblis, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Jadi pengecualian yang nggak mempan dari keikhlasan iblis adalah hamba-hamba Allah yang terpilih karena keikhlasannya. Dan tentunya untuk menjaga keikhlasan bukan sesuatu yang mudah. Ikhlas berasal dari kata khalaso, artinya bening. Kalau air ini teh sudah terkontaminasi sama teh, ini warnanya coklat. Ini nggak ikhlas, nggak khalaso, nggak bening. Yang bening adalah air ini, khalaso, bening. Maka hati yang bening,
hati yang ikhlas adalah cara untuk kita tidak mempan dari bujuk rayu syaitan. Dan sumpah iblis tadi betul-betul dilaksanakan oleh mereka dan keturunannya, oleh syaitan, dan diwujudkan dengan segala kemampuan yang ada padanya. Jadi syaitan atau iblis ini ketika mencoba menyesatkan hamba-hamba Allah ini, itu masing-masing punya kemampuannya. Ada yang ditugaskan untuk katakanlah menggoda manusia yang tidak beriman. Ada iblis, setan yang bertugas untuk menggoda hamba yang beriman. Levelnya pun beda-beda. Ada setan yang bertugas menggoda para ustaz, para asatidz, ustazah, para kiai. Itu ada iblis menggoda, dan kemampuan merayu itu luar biasa dahsyat. Orang yang beramal soleh bukan berarti bukan terbebas dari godaan syaitan, dirayu syaitan. Itu dimunculkan dalam hatinya, ya fulan, engkau adalah orang yang berilmu. Ilmu engkau lebih bagus dari Ustaz A. Ilmu engkau lebih jago daripada Ustaz B. Engkau harus tampil sebagai Ustaz yang kabir, Ustaz yang paling besar, yang diakui oleh seluruh masyarakat. Ya Ustaz, ya fulan, engkau adalah orang yang paling soleh di kampung kita. Engkau adalah orang yang paling taat beribadah. Dibuat kita berbangga-bangga dengan amal soleh yang kita lakukan. Itu kerjaannya syaitan, menghilangkan keikhlasan dalam diri kita sehingga hati kita itu tidak bening, ya, tidak khalas, tidak mengikhlaskan diri kita atas apa sudah kita perbuat. Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 16-17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Lagi-lagi iblis ngomong, Allah yang menyesatkan mereka. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la diyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka, manusia, anak Adam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Semua arah Bapak Ibu, setan berupaya untuk menyesatkan kita. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi manusia itu karena rayuan syaitan itu tidak menjadi hamba yang bersyukur. Dapat uang 50.000, ya Allah cuma 50.000. Padahal masih banyak orang yang belum dapat rezeki pada hari itu. Ketika flu, ya Allah, flu lagi. Padahal baru flu, orang lain sudah di ICU. Bapak Ibu, bagaimanapun keadaan kita, sulitnya keadaan kita, maka tidak boleh lepas dari rasa syukur. Kita bisa berkaca kepada teman saudara kita di Gaza, Palestina. Walaupun mereka sudah mendapatkan kesulitan sangat luar biasa, mereka telah bersyukur. Ya Rob, hamba bersyukur, anakku Kau jadikan syuhada, kakaknya, adiknya, saudaranya Kau jadikan syuhada. Terima kasih ya Allah. Kita Bapak Ibu belum mendapatkan ujian sebesar saudara-saudara kita di Palestina. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur.
Dan setan berupaya membuat kita tidak bersyukur, baik dari depan kita, belakang kita, kanan kiri, atas dan bawah. Semua penjuru gak lepas dari godaan setan. Lalu Allah mengingatkan kita dalam ayat 27 surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan itu telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Ya, jadi nenek moyang kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa, tertipu oleh setan sampai Allah keluarkan mereka dari jannah yang Allah sebut. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la yatarawnahu inna ja'alna asy-syaitana awliya'a lil ladzina la yu'minun. Dengan menanggalkan pakaian keduanya, yaitu Adam dan Hawa, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Jadi dengan memakan buah khuldi, karena bujuk rayu setan, nenek moyang kita, Nabi Adam dan Ibunda Hawa, menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya ia dan pengikutnya, maksudnya setan, dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi setan bisa melihat kita dari manapun, tapi kita nggak bisa melihat mereka. Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi pemimpinnya orang beriman, pemimpin orang yang tidak beriman itu adalah setan. Dan ingat, jangan sampai kita tertipu oleh mereka, sebagaimana mereka telah berhasil menipu Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Maka untuk mengatasi dan melawan sebuah hambatan internal dan eksternal tadi, maka diperlukanlah kemauan keras dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Inilah mujahadah. Kemauan keras, tekad yang sangat kuat, motivasi yang tidak terbatas, dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Mastata'tum min quwwah, dalam mengerahkan sebuah kekuatan yang kita miliki. Ya, itulah mujahadah. Dan apabila seorang bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji, kalau Allah janji itu maka Allah akan menepatinya, akan menunjukkan jalan kepadanya untuk mencapai tujuan tersebut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bapak Ibu, setidaknya ada 6 objek mujahadah. Apa saja yang kita harus bermujahadahkan? Ada 6. Yang pertama adalah jiwa yang selalu mendorong seseorang untuk melakukan kedurhakaan, atau dalam istilah Al-Quran adalah sikap fujur. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah mengilhamkan kepada jiwa kita, masing-masing kita adalah al-fujuraha wa taqwaha, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jadi masing-masing kita punya modal, yaitu jiwa, ya, yang jiwa itu diserahkan kepada kita, mau ambil yang fujur atau ambil yang takwa, mau ambil yang fasik
atau ngambil yang takwa. Dan beruntung kalau kita mengambil yang takwa dan membersihkan jiwa kita, dan rugilah kita kalau kita mengambil jalan yang fasik, yang mengotori jiwa kita. Dan jiwa yang mendorong manusia untuk melakukan kejahatan tadi itu yang tadi disebut dengan nafsu amaratu bisu. Nafsu yang selalu mendorong kita untuk melakukan keinginan-keinginan yang rendah, yang menjurus kepada hal-hal yang negatif. Bisikan-bisikan selalu ada Bapak Ibu. Jangankan di waktu sendiri, di waktu banyak begitu saja. Kadang ada bisikan-bisikan kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang rendah, yang merendahkan martabat kita dari manusia menjadi martabat iblis. Lalu objek yang kedua dari mujahadah ini adalah hawa nafsu yang tidak terkendali, yang menyebabkan manusia melakukan apa saja untuk memenuhinya tanpa mempedulikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tanpa memperhatikan kemudaratan apa yang ia lakukan terhadap dirinya maupun orang lain. Masa bodoh dengan dampak yang dihasilkan kepada dirinya maupun orang lain. Kita bisa evaluasi Bapak ya, apa saja yang sudah kita lakukan dan kekeh kita lakukan walaupun itu terlarang, dengan mengabaikan dampak kepada kita maupun orang lain. Kita bisa evaluasi kita. Dan manusia, Bapak Ibu, memang memerlukan nafsu. Kenapa manusia memerlukan nafsu? Karena dengan nafsu itu manusia dapat bertahan hidup. Nafsu itu tadi Bapak Ibu mengarahkan kepada yang fujur maupun yang takwa. Kalau nggak ada nafsu, kita nggak akan bisa bertahan hidup dan kita juga nggak akan bisa bertakwa. Nggak ada keinginan untuk sholat, nggak ada keinginan untuk zakat, nggak ada keinginan untuk puasa, nggak ada keinginan untuk haji, maka kita nggak akan bisa bertahan hidup ataupun kita mendapati jalan ke takwa. Jadi nafsu itu tetap ada, fitrah manusia, dan itu memiliki manfaat. Tinggal kita bagaimana mengerahkannya. Apakah menurut hawa nafsu yang fujur, ataukah kita menurut nafsu yang takwa? Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 43 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu 'alaihi wakila am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adall sabila. Terangkanlah kepadaku, kata Allah, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi kata-kata Allah, hawa nafsu bisa menjadi Tuhan kita. Ketika hawa nafsu di Tuhan kita, maka kita sudah melanggar tauhid kita. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Ataukah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Jadi manusia-manusia yang menjadikan nafsu sebagai Tuhannya adalah tidak lain seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Anak membunuh ibu, ibu membunuh anak, ayah membunuh istri, suami membunuh istri, istri membunuh anak. Binatang ternak nggak pernah sampai membunuh anaknya. Si jantan nggak pernah sampai membunuh betinanya. Tapi manusia yang menuruti nafsu yang tak terkontrol tadi, kata Allah, ya, lebih sesat daripada binatang ternak. Maka untuk mengendalikan hawa nafsu tadi Bapak Ibu, diperlukan perjuangan, mujahadah yang nggak pernah kenal lelah. Sekali berbuat dosa kita istighfar, mohon ampun, berupaya untuk tidak mengulangi lagi. Kita bermujahadah, kita perang melawan hawa nafsu kita sendiri.
memerangi hawa nafsu kita sendiri itu lebih berat daripada perang menghadapi musuh dari luar. Kenapa? Ketika kita bisa menang melawan diri kita sendiri, maka kita bisa menang melawan orang lain. Yang ketiga, objek dari mujahadah adalah setan yang selalu menggoda umat manusia untuk menurunkan hawa nafsunya, sehingga manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lupa kepada diri mereka sendiri. Maka kita bisa melihat begitu banyak cara setan untuk menyesatkan manusia. Termasuk bagaimana setan mengajarkan kepada manusia untuk mencampurkan yang hak dengan yang batil. Wa talbisul haqqa bil batil. Pada Allah mengingatkan kepada kita jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Atau bisa juga setan itu menakut-nakuti kita ketika kita ingin melakukan kebenaran. Kita dibisik oleh setan, memuncul rasa was-was, rasa khawatir, takut dibilang fanatik, dibilang militan, dibilang macam-macam. Kita khawatir dengan kata-kata tersebut sehingga kita menyimpang dari kebenaran. Dan Allah mengingatkan dalam surah Al-Fatihah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukan dia sebagai musuh. Jadi harus dikuatkan dalam hati kita, setan itu musuh bukan teman. Terkadang kita lupa menganggap setan itu teman, kawan. Padahal kata Allah, setan itu musuh bagimu, maka perlakukan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Jadi kalau kita udah masuk dalam ajakan setan, maka kita masuk ke golongan setan. Kita menjadi temannya setan yang akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna, secara menyeluruh, dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagimu. Musuh yang nyata bagimu. Tapi kita sering ngikutin, pengen kafah tapi senantiasa ngikutin syaitan. Maka hendaklah kita bermujahadah Bapak Ibu, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk bagaimana meninggalkan syaitan. Yang keempat adalah mujahadah objeknya, yaitu kecintaan terhadap dunia yang berlebihan sehingga mengalahkan kecintaan kita kepada akhirat. Jadi kita harus bermujahadah untuk melawan kecintaan terhadap dunia. Dan ingat bahwa cinta kita itu harus lebih kuat kepada akhirat dibandingkan cinta kepada dunia. Hidup yang abadi di akhirat jangan sampai kita gadaikan dengan kehidupan yang sementara di dunia. Kecintaan yang berlebihan kepada dunia akan mengakibatkan manusia itu takut mati, dan selanjutnya nggak berani terjun ke medan jihad, berperang melawan musuh. Jadi kalau kita lihat di Palestina, Bapak Ibu, tentara Israel itu diibaratkan tentara yang pakai popok, tentara yang penakut. Kenapa? Karena cinta dunia, dia berperang untuk hidup. Tapi mujahidin Palestina, walaupun dengan senjata yang seadanya, jauh dibandingkan kekuatan Israel, mampu memiliki perlawanan yang dahsyat. Kenapa? Karena dia bukan cinta dunia, tapi cinta akhirat. Berperang untuk mencari kesyahidan, mencari jalan ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dunia. Maka kecintaan terhadap dunia harus kita mujahadahkan.
Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah faqaltum ilal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa ketika dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan cenderung pada kehidupan dunia? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia itu dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Fama matal hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Jadi kenikmatan di dunia itu sangatlah sedikit dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Dan seringkali kita menggadaikan kenikmatan akhirat tadi dengan kenikmatan di dunia karena bujuk rayu syaitan. Syaitan nggak mau kita punya rumah di surga, Bapak Ibu. Maka bagaimana syaitan itu berupaya menyesatkan kita semua untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang tidak sebanding dengan kenikmatan di akhirat. Lalu yang kelima, Bapak Ibu, yang kita mujahadakan adalah kita melawan orang kafir dan munafik yang tidak akan berpuas hati kepada kita sebagai kaum mukminin sebelum kita menjadi kufur ataupun mengikuti cara-cara mereka. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 109 yang mengatakan bahwa wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Banyak di antara ahli kitab, berarti umat Yahudi dan umat Nasrani, menginginkan kita agar mereka dapat kembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Lalu ketika kita sudah beriman, kita harus menjaga iman kita jangan sampai kita kafir kembali. Maka kita lihat juga ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 120 yang sangat terkenal, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela, ridho, ikhlas kepada kita sehingga engkau mengikuti agama mereka. Inna hudallahi wal huda wa ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhina jahadu ba'da alladhi ja'aka min 'ilmi ma laka min ghaibil wali wa la nasir. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah. Jadi kalau sudah beriman kafir, maka tidak ada pelindung bagi kita dan penolong dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam, yang terakhir, mujahadah kita adalah mujahadah terhadap para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran yang tidak hanya merugikan mereka sendiri tapi juga merugikan masyarakat banyak. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan mudah-mudahan kita semua mampu menjadikan kita satu di antara orang-orang yang bermujahadah, menyerahkan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka kita perlu berusaha bersungguh-sungguh belajar, menuntut ilmu, dan juga bagaimana menjaga ikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga bisa menguatkan diri kita dengan berbagai ibadah, berbagai kebaikan-kebaikan yang mampu memperkuat semangat kita, spiritual kita, sehingga kita memiliki semangat juang yang prima. Dengan cara apa, Bapak Ibu? Yang pertama, kita membiasakan sholat malam, qiyamul lail, tahajud. Entah itu 2 rakaat, 4, 6,
8 rakaat dan seterusnya, ditambah dengan witir minimal 1 rakaat, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Lalu kemudian kita juga mengerjakan puasa sunnah, baik itu Senin Kamis atau Ayyamul Bid setiap 3 hari tengah bulan Hijriah. Dan kalau Bapak Ibu kuat, bisa melakukan puasa Daud. Nabi Daud istrinya 100 orang mampu melakukan puasa, 1 hari puasa, 1 hari berpuasa, terus begitu setiap 2 hari berpuasa. Kita Bapak Ibu, istri Bapak Ibu 1. Apakah kita mampu dengan puasa Daud? Insya Allah. Dan kemudian ketiga, membaca Al-Quran secara rutin. Yang keempat, berzikir dan berdoa. Zikir perlu kita lakukan kapanpun Bapak Ibu. Meskipun kita sedang naik motor, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, jalan kaki, jangan lepas dari zikir. Istighfar minimal dan salawat. Dan waktu yang paling utama untuk kita beristighfar adalah di waktu sahar, 10 sampai 20 menit sebelum azan subuh. Jadi hendaklah kita bangun, sholat tahajud, sholat witir, dan berhenti sholatnya itu 10 sampai 20 menit sebelum azan subuh. Kita beristighfar, ya, lalu berzikir yang lain. Bisa membaca zikirnya doa Nabi Yunus atau ya Rahman Rahim, Irhamna dan sebagainya. Jadi kita menguatkan diri kita untuk bisa melawan hambatan internal maupun eksternal dalam melakukan ibadah-ibadah yang menguatkan diri kita. Salat malam, berpuasa sunnah, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Yang ketiga yang paling besar adalah jihad. Ya, dengan apa? Harta benda, ilmu pengetahuan, tenaga, sampai kepada jiwa kita. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa bermujahadah untuk bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mukhlas, hamba-hamba Allah yang ikhlas dan khusyuk dalam ibadah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian subuh yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Adam Malikut SHMPA, yaitu tentang mujahadah, bertekad bersungguh-sungguh berusaha dengan semaksimal mungkin untuk senantiasa dekat kepada Allah dengan menjauhi tantangan baik dari dalam diri kita atau tantangan internal dan juga menjauhi tantangan eksternal yang dari luar diri kita. Itu intinya ada 6 objek daripada mujahadah ini. Mudah-mudahan senantiasa kita dapat bermujahadah bersungguh-sungguh untuk menangkal apa-apa yang menghalangi untuk dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu diperkenankan untuk bertanya baik dari Bapak maupun Ibu tentang materi maupun di luar materi yang disampaikan barusan, baik bapaknya maupun ibunya dipersilahkan. Dan juga sudah disiapkan mic untuk bertanya baik ibu maupun bapak untuk bertanya. Baik, ikut yang mau bertanya sampai bapak-bapak silakan. Ya, Bapak Rahmat, Bapak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz tentang kematian. Agama kita adalah agama Islam yang selalu kita jalani dan selalu kita ingat, karena saya menjadi orang Islam karena keturunan kakek saya orang Islam, jadi saya orang Islam. Mungkin kalau saya lahirnya di Jepang atau di Arab atau di Amerika, mungkin saya Nasrani. Yang saya tanyakan, wajibkah kita berzikir dan bertahlil untuk seorang yang sudah meninggal atau keluarga kita? Dan
berdosakah kita apabila seorang jenazah yang sudah meninggal kita makamkan dan tidak kita adakan? Mungkin itu mungkin ada sedikit di saat memakamkan jenazah saya tidak mengajarkan yang hukum ajak jenazah saat pemakaman. Apakah itu diwajibkan atau tidak? Dan cuma itu aja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua langsung dari ibu, silakan. Ada? Kalau tidak ada, satu lagi tadi sudah ada yang tunjuk juga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan namanya Pak sama pertanyaannya sekalian. Pertanyaan saya tadi Ustaz masalah bisikan setan gitu Ustaz. Pertanyaan saya gini Ustaz. Misalkan saya ini sering kena musibah Ustaz ya, sering kena musibah. Sedangkan tetangga saya yang sebelah hidupnya enak-enak aja. Jadi saya tuh jadi agak sulit sama Allah. Kenapa saya kok sering kena musibah sedangkan tetangga saya itu enak-enak aja. Akhirnya saya berkata kepada Allah, ya Allah, kok kenapa saya sering dikasih musibah atau ujian kalau kata orang begitu. Sedangkan tetangga saya hidupnya enak-enak aja. Nah, apakah perasaan itu termasuk bisikan setan atau apa Ustaz? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.